Video amatir merekam detik-detik dua remaja menghadang truk yang melaju kencang dari arah jalan Gading Cincin menuju tol Soroja Soreang, Bandung, Jawa Barat. Naas bukannya berhenti saat dihadang, truk justru menghantam salah satu remaja tersebut hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Peristiwa tabrakan ini juga sempat terekam CCTV salah satu toko dekat lokasi. Aksi menghadang truk kerap dilakukan para remaja dengan alasan membuat konten video. Meski warga sempat menghimbau, namun para remaja tersebut tidak mengindahkannya. Kemarin jauh terlemparnya atau gimana? Sempat terseret itu Pak kemarin? Dari sini mungkin ada sekitar 50 meter mungkin. 50 meteran? 50 meter atau 40 meter. Keseret kayaknya. Korban berinisial SR, 14 tahun, mengalami luka berat di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah Gading Cincin. Itu sengaja ke tengah jalan, terus kebetulan kemarin bahwa kendaraan yang di stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat kepada anak. Polisi tengah memburu supir truk yang melarikan diri. Pihaknya juga mengimbau agar para orang tua mengawasi anak-anaknya agar hal serupa tidak terjadi kembali. Delapan unit rumah warga di Kelurahan Bungku Toko Nambu, Pesisir Teluk, Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung dari rumah warga yang terbakar. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat kobaran api semakin membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga. Informasi warga tadi ini kayaknya ada yang memasak di dapur lupa untuk mematikan kompor gasnya. Itu yang kami dapatkan. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Kesal karena mendatangi dan memberi makan anak di sekolah, seorang pria menikam mantan istri dan anak tirinya. Ironisnya, penganiayaan terjadi di sekolahan yang disaksikan sang anak dan murid lainnya. Pelaku kesal, mantan istri mencoba menarik perhatian anak hasil pernikahan mereka dulu. Ya pemirsa, selain kasus penganiayaan tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Bibi Kristami, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya hanya karena dituduh memukul anaknya. Satu merupakan gadis di bawah umur yang terluka di mata dan nyaris kehilangan penglihatannya. Tiga orang dari satu keluarga ini mendatangi Polres Goa, Sulawesi Selatan melaporkan penganiayaan yang dilakukan tetangga rumahnya. Satu korban merupakan gadis di bawah umur yang dianiaya dengan tangan kosong serta benda tumpul. Penganiayaan ini bermula saat korban yang mengejar anak pelaku dengan membawa sapu dituduh pelaku telah menganiaya anaknya. Pelaku yang emosi langsung mendatangi rumah korban dan menganiaya ketiga perempuan yang ada di rumah. Dari hasil visum di rumah sakit, penglihatan korban yang masih 14 tahun itu terganggu dan nyaris buta. Itu saya masuk, saya bawa batu, saya nolong, karena dia mau mukul anak saya nolong, saya yang di tengah, terus dia nonjok saya, habis dia nonjok saya, dia langsung nonjokin anak saya, anak si Mesya, anak saya ini mau ditarik sama saudara saya, sama adik saya juga ditonjok, jadi kita bertiga ditonjok. Bu, kita sampai dipukul, Bu? Iya, karena dia kira anaknya karena dia kira anaknya dia dipukul sama Mesya, padahal Mesya nggak pukul sama sekali. Untuk penyebabnya berawal dari kejadian antara anak kemudian datang korban
melakukan pengeroyokan di rumah milik korban itu sendiri. Polisi yang menerima laporan korban hingga kini masih menyelidiki. Polisi akan memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian tersebut. Dia datang ke sini ditawarkan. Kesal, kerabat perempuannya digoda dan diajak berkencan. Seorang remaja bersama teman-temannya mengeroyok 2 remaja lainnya di Semarang, Jawa Tengah. Pengeroyokan brutal terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat 2 remaja dikeroyok 6 remaja lainnya di Jalan Sadewa, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban yang terdesak akhirnya meloloskan diri, namun tetap dikejar para pelaku. Meski keduanya selamat, namun motor mereka yang tertinggal akhirnya jadi sasaran dan dirusak pelaku. Setelah mendapat laporan korban dan melihat rekaman CCTV, Satreskrim Polrestabes Semarang akhirnya menangkap 6 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini dipicu ketersinggungan salah satu pelaku, di mana kerabat perempuannya digoda dan diajak berkencan oleh korban di media sosial. Korban kemudian dijebak untuk bertemu di SPBU Jalan Indra Prasta dekat lokasi kejadian. Korban yang datang kemudian langsung diserang hingga luka memar di kepala dan tubuhnya. Prasta dan setelah menunggu kira-kira 10 menit, tiba-tiba datang rombongan orang yang datang langsung menabrak sepeda motor yang diduduki oleh korban. Setelah itu langsung memukuli korban secara bersama-sama. Saat itu saksi Bimo melarikan diri. Selanjutnya korban lari ke arah Kampung Sadewa yang kebetulan tertutup pintu portal. Saat korban membuka pintu portal tersebut, orang-orang yang berenam itu kembali memukuli korban dan mendatangi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Mereka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Pemirsa, pria yang buron 3 pekan usai menikah mantan istri serta anak tirinya di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku kesal lantaran korban datang ke sekolah menemui anak hasil pernikahan mereka yang tinggal bersamanya. Junaidi, pria Parubaya ini akhirnya dibekuk aparat Polsek Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan setelah diburu 3 pekan. Pensiunan Dinas Kehutanan di Ogan Komering Ilir ini kabur usai menikah mantan istri dan anak tirinya di halaman sekolah anaknya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku setelah bercerai, anak kandungnya tinggal bersamanya. Dirinya tersinggung saat melihat korban dan anak tirinya datang ke sekolah untuk menemui dan memberikan makanan ke anaknya. Dari tangannya disita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya 2 korban. Saya merasa tersinggung terhadap korban yang merupakan mantan istri sekaligus anak tiri, bukan dari hubungan antara pelaku dengan korban, karena di sekolah itu korban, 2 orang korban ini mengantarkan makanan kepada anak kandungnya yang masih berumur 7 tahun yang kebetulan bersekolah di SD tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di halaman sekolah dasar di wilayah Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada yang berani melerai lantaran pelaku membawa senjata tajam. Kedua korban yang merupakan mantan istri serta anak tiri pelaku tidak berdaya karena terkena senjata tajam hingga tergeletak bersimbah darah di halaman parkir. Pelaku kemudian kabur dengan membonceng anak laki-lakinya yang masih menggunakan seragam sekolah. Ironisnya, penganiayaan ini terjadi pagi hari saat jam belajar masih berlangsung dan masih banyak yang menyaksikan.
Akibatnya, kedua korban harus dirawat intensif di rumah sakit lantaran luka tikaman di sejumlah bagian tubuhnya. Kecewa ajakan rujuk ditolak mantan istri. Seorang buruh harian di Padang, Sumatera Barat mencoba mengakhiri hidupnya. Meski aksinya gagal, pria ini tetap berpura-pura tak sadarkan diri agar sang mantan iba dan menerima dirinya kembali. Warga Ganting Parak Gadang, Kota Padang mendadak heboh saat mendapati SA, salah satu penghuni rumah kontrakan, tergeletak di depan pintu dengan luka tusuk di perut dan dada. Dibantu warga, aparat Polsek Padang Timur kemudian mengevakuasi SA ke mobil patroli. Buruh harian ini diketahui berupaya mengakhiri hidup karena kecewa ajakan rujuk ditolak mantan istri. SA bahkan pura-pura pingsan demi membuat iba. Namun gagal hingga akhirnya SA diselamatkan polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Ke Polsek, yang itu kebetulan saya ada di Polsek, menyatakan ada yang melakukan percobaan bunuh diri. Setelah kita datang TKP, memang ada seorang laki-laki dewasa tergeletak. Kita cek hanya luka-luka gores di perut. Dan menurut keterangan si wanita yang melapor, bahwasanya dia mantan istri sirinya dan yang si laki-laki yang coba bunuh diri untuk merujuk minta kembali, tapi yang si wanita tidak mau. Akibat aksi nekatnya, SA menderita luka gores ringan di perut dan dada. Polsek Padang Timur sudah pernah mendamaikan SA dengan mantan istrinya. Karena sebelum kejadian percobaan bunuh diri, keduanya pernah cekcok dan disarankan untuk berpisah. Selanjutnya pemirsa, ada seorang pria yang menganiaya mantan istri hanya karena tidak sabar menunggu saat akan menjemput anaknya. Tidak hanya mantan istri, anak korban yang dulu merupakan anak tiri pelaku ini juga dianiaya saat ketahuan merekam penganiayaan ibunya dengan kamera ponsel. Inilah video saat seorang wanita dianiaya mantan suaminya di Kampung Sukamaju, Batu Jajar, Bandung Barat. Kejadian ini direkam anak kandung korban yang juga anak tiri pelaku. Tahu aksinya direkam, pelaku langsung mengejar anak tirinya. Bahkan pelaku mendobrak pintu kamar mandi dan juga menganiaya anak tirinya untuk merebut ponsel. Usai penganiayaan itu, korban melaporkan pelaku ke Polsek Batu Jajar. Di hadapan polisi, pelaku berinisial HS mengakui perbuatannya. Dirinya marah dan merasa dihalangi korban saat akan mengambil anaknya. Terbakar amarah saat cekcok, pelaku menganiaya dengan senjata tajam hingga korban terluka di tangan. Sementara anak tiri pelaku terluka terkena pecahan pintu yang didobrak pelaku. Kenapa yang stopnya kenapa? Ya karena awalnya itu ada provokasi aja dari pada Rajang gitu, saya yang menimbulkan kayak emosi. Mantan suami dan istri tersebut yang kemudian berakhir dengan keributan dan seperti apa yang ada di video bahwa rebutan antara cekcok itu diawali dengan cekcok, kemudian sampai dengan akhirnya pelaku inisial AS ini memegang pisau dan akhirnya terluka mantan istrinya itu akibat senjata tajam. Akibat perbuatan kasarnya yang nyaris menghilangkan nyawa mantan istrinya, pelaku HS kini mendekam di sel tahanan Polsek Batu Jajar. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Gara-gara menolak rujuk setelah beberapa bulan pisah ranjang, seorang suami di Jember, Jawa Timur menganiaya istrinya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di tubuhnya. Pria ini diamankan petugas Polsek Sumber Jambe setelah 2 hari kabur usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Aksi itu dipicu karena istrinya menolak untuk rujuk setelah pisah ranjang selama 2 bulan. Sempat ditinggal pergi istrinya untuk bekerja di luar kota. Saat kembali ke Jawa Timur, istrinya meminta cerai karena tak kuat menghadapi beban hidup. Muklis sehari-hari berkeliling menjajakan ikan
dan mengajak istrinya untuk rujuk dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun istrinya menolak ajakan rujuk. Pelaku yang tak terima, kecewa, dan emosi. Pelaku mengambil senjata tajam di dapur lalu menganiaya istrinya hingga terluka. Akibat dianiaya, korban berteriak minta tolong, sementara pelaku melarikan diri. Itu si suami ini minta maaf kepada korban, kepada istrinya. Barangkali selama ini ada salah, minta maaf dan berjanji mengajak untuk membina rumah tangga yang baik. Namun apa yang diharapkan tidak seperti yang oleh suami. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara korban sempat mendapat perawatan medis di puskesmas. Penganiayaan bukanlah solusi dari segala masalah. Sebaiknya warga harus bisa mengontrol rasa amarah sehingga pikiran untuk menganiaya tidak muncul dan tidak merugikan orang lain. Pemirsa, selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di Realita.